Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra shiyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulih sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib, Masjid Jami' Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Ditpekam di Barusa Asri yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang berhak, yang pantas untuk dipuji. Allah yang maha terpuji, yang maha kaya, senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, johiratan aw kanat batinah, baik nikmat johir maupun nikmat batin. Nikmat dikasih umur, nikmat sehat walafiat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada tandingan, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga minat dunia wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada malam ini memasuki malam tanggal 3 di bulan Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari pertama di bulan Februari 2025, dalam taklim pertemuan yang ke-600 berapa ya? 4 ya. Taklim pertemuan yang ke-604. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan petunjuk dari Allah, dan dengan ridhonya Allah, juga dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, malam ini kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang mulia ini, di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini, semata-mata kita niat mentaati perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kita niat beribadah kepada Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ampunan dosa dari Allah, mengharap pahala yang telah dijanjikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir oleh Allah diberikan tambahan ilmu, tentunya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, yakni ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat, kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallam. beserta
juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti, di mana pada hari itu kita semua akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar untuk dihisab, untuk diperhitungkan, untuk diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita kerjakan selama hidup kita hidup di alam dunia. Mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air telaga beliau yang dikumpulkan bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah di bawah arasnya Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman, dalam keadaan sejahtera. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mari kita awali taklim kita pertemuan yang ke-604 pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab, yakni suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, juga dengan pembacaan zikir jalal yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh anak cucu keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, juga untuk guru-guru kita. Dan kita doakan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun jamaah kita ataupun guru kita, sahabat kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya, batinnya, baik sakit pikirannya atau sakit hatinya, baik sakit jasmaninya atau rohaninya, baik sakit dalam hal menjalankan ibadah kepada Allah tidak lancar, banyak ditinggalkan karena mengikuti hawa nafsu. Kita doakan apapun jenis sakitnya yang sedang menderita, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan dan barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk beribadah. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin.
yang banyak meriwayatkan
Jadi Abu Hurairah itu disebut sahabat karena beliau hidup satu kurun, satu zaman, satu masa dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Itulah yang disebut sahabat. Kalau umpama hidup satu kurun, hidup satu zaman, hidup satu masa dengan Rasulullah, namun tidak beriman alias kafir, mengingkari kenabian beliau, maka itu bukan disebut sahabat, tapi disebut orang kafir. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Walid, dan dedengkot kafir yang lainnya. Mereka hidup satu zaman dengan Nabi, namun mereka tidak beriman kepada Nabi, ingkar kepada Nabi. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, yaitu beliau berkata, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ata wis teko ni ing ingsun sapa Jibrilu, malaikat Jibril, lailatan nisfi ing dina wengi nisfu min Sya'ban, saking bulan Sya'ban. Faqala lan abdi ya Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadihi lailatun, bermula malam ini, tuftahu, dibuka piha di malam ini, opo abwabus samai, pintu-pintu langit, wa abwabu rahmati, dan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kasih sayang. Nah, ini kata malaikat Jibril kepada Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada malam nisfu Sya'ban malaikat Jibril mendatangi beliau, mendatangi Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, hadihi lailatun tuftahu biha abwabus samai wa abwabur rahmah. Kata malaikat Jibril, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini adalah malam di mana dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Maka di malam nisfu Sya'ban seyogyanya lah kita banyak bermunajat kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bisa dan kalau mampu, kalau mau dan kalau mampu, semalam suntuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Baik itu memperbanyak sholat sunnah, atau memperbanyak berzikir, atau memperbanyak sholawat, baca Quran, dan lain sebagainya. Baik melakukan sholat sunnah tahajud, atau taubat, atau sholat sunnah yang lainnya. Lakukan di malam nisfu Sya'ban, karena pada malam nisfu Sya'ban, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang bersumber dari wahyu Allah, sampaikan kepada Rasulullah bahwa pada setiap malam nisfu Sya'ban Allah membuka pintu-pintu langit. 7 lapis langit, pintu-pintunya dibuka oleh Allah, dan Allah membuka pintu-pintu kasih sayangnya, pintu-pintu rahmatnya. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Pakum, maka bangunlah kau, berdirilah kau, wasoli, dan lakukan olehmu sholat di malam nisfu Sya'ban, warfa, dan angkatlah olehmu rosaka, akan kepalamu, wayadaika, dan kedua tanganmu, ila samai, ke langit." Artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk qiyamul lail, untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, untuk melakukan sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban, dan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Karena malam nisfu Sya'ban termasuk malam di mana ketika seorang hamba Allah berdoa, doanya akan diterima oleh Allah, doanya akan diijabah oleh Allah. Kan ada 5 malam, 1 malam hari raya Idul Fitri, 2 malam hari raya Idul Adha, 3 malam nisfu Sya'ban, 4 malam pertama di bulan Rajab, 5 malam Jumat. Nah, hendaknya lah di malam-malam tersebut kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
memperbanyak untuk selalu taqarruban Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih dekat lagi. Ketika seorang hamba Allah sudah merasakan kedekatan dirinya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa. Jadi cirinya orang yang dekat kepada Allah hatinya selalu tenang. Dalam situasi kondisi apapun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, walaupun keadaannya luar biasa menurut ukuran akal manusia, situasi dan kondisinya mengkhawatirkan, mencemaskan, menakutkan, tapi orang yang dekat kepada Allah hatinya akan tetap tenang dan akan menghadapi berbagai macam problematika hidupnya, berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya dengan penuh ketenangan. Dan kita butuh ketenangan, dan yang mampu memberikan ketenangan terhadap hati kita, ketentraman terhadap batin kita, kedamaian jiwa kita hanyalah Allah. Berapa banyak orang yang secara materi sebenarnya harusnya tenang, uang banyak, rumah mewah, mobil banyak, apalagi, tapi mereka tidak mendapatkan ketenangan. Itu tandanya orang tersebut jauh dari Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jauh dari Allah, bawaannya gelisah, resah, gundah, gulana, nggak enak perasaan, banyak takut sama makhluk, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, galau. Nah, itu tandanya kita jauh dari Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu dari 5 malam yang paling efektif dan efisien, paling tepat dan sangat amat berdaya guna untuk kita mendekatkan diri kepada Allah adalah malam nisfu Sya'ban, yakni malam pertengahan di bulan Sya'ban, yaitu malam tanggal 15 Sya'ban. Jadi, jangan sampai salah, jangan sampai begini. Malam nisfu Sya'ban, siangnya tanggal 15 Sya'ban, nah malamnya malam nisfu Sya'ban, salah, itu sudah masuk malam tanggal 16. Jadi kalau siangnya tanggal 14 Sya'ban, nah begitu matahari terbenam dari ufuk barat masuk waktu maghrib, itu sudah masuk tanggal 15 Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Karena pergantian tanggal hijriah itu terhitung dari mulai terbenam matahari, ghurubu syamsi, dari mulai terbenam matahari, yakni datang waktu maghrib itu sudah ganti tanggal. Beda dengan penanggalan Masehi, itu mulai ganti tanggal terhitung dari pukul 00.00 jam 12 malam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, maka lalu aku, kata beliau, kata Rasulullah, bertanya atau berkata, ya Jibril. Jadi nyebutnya boleh Jibril, boleh Jibril, boleh Jabrail. Kalau orang barat nyebutnya Gabriel. Kalau Mikail, orang barat nyebutnya Mikael. Tinggal nambahan Jackson. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Jibril, wahai Jibril, mahadihil laila, malam apakah ini? Faqala, maka lalu malaikat Jibril menjawab, hadihi lailatun, malam ini adalah malam yuftahu, dibuka, pihak di malam ini salasu mi'ati babi minar rahmati, 300 pintu rahmat Allah dibuka oleh Allah untuk hamba-hambanya, siapapun di antara hamba-hambanya yang pada malam Sya'ban mengharapkan ampunan dosa dari Allah, perbanyaklah beristighfar kepada Allah di malam itu, perbanyaklah melakukan sholat taubat, perbanyaklah melakukan sholat-sholat yang lainnya yang mengharapkan ampunan dosa dari Allah, maka niscaya oleh Allah akan diampuni walaupun dosanya sangat banyak,
bahkan dosanya lebih banyak daripada ibarat buih di lautan. Sebanyak apapun dosa yang dimiliki, yang diperbuat, yang dilakukan oleh manusia, apabila manusia itu benar-benar datang kepada Allah, mengharapkan ampunan dosa dari Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya, memenuhi syarat-syarat taubat nasuha, menangis, menyesali atas perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, maka Allah akan mengampuninya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha Penyayang. Asalkan kita bersungguh-sungguh. Jadi kalau taubat kita ingin terima, pertama harus nadam di dalam hati. Nadam itu artinya menyesal. Jadi ada penyesalan di dalam hati, menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Siapakah yang tahu perbuatan dosa yang pernah kita lakukan? Ya diri kita sendiri. Orang lain nggak tahu. Karena dikala kita melakukan dosa saat itu, kita bersembunyi dari penglihatan manusia. Padahal Allah Maha melihat. Padahal Allah selalu menjadi saksi atas apapun yang kita lakukan, baik atau buruk. Nah, maka tentu yang mengetahui dosa-dosa kita adalah diri kita sendiri. Maka sesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hati kita menyesal, ya Allah, saya menyesal dulu begini, dulu begitu. Menyesal, ada penyesalan. Itu syarat taubat nasuha. Harus ada penyesalan dulu. Jangan malah justru sebaliknya bangga diceritakan sama orang. Oh, dia mah belum seberapa. Dulu gua mabok sampai 1 drum minuman keras saya minum. Wah, bangga. Nggak boleh begitu. Sombong itu, sombong bangga dengan dosa. Yang kedua, janji di dalam hati tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Itu taubat nasuha. Kalau sudah bertaubat, menyesal dalam hati, menangis, beristighfar, taubat, sholat taubat lakukan, tapi lalu kemudian berbuat dosa lagi, itu ciri taubat kita belum diterima. Sebab salah satu di antara tandanya, cirinya orang yang taubatnya diterima, dia meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan dosa. Jadi bahkan dia berusaha menjauhi perbuatan dosa sekecil apapun. Itu ciri taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, Fayaghfiru maka lalu akan memberikan ampunan sapa Allah taala yang maha luhur Allah li jami iman kepada seluruh manusia, kepada seluruh orang yang telah berbuat dosa. Pasti setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Terlepas dari apakah dia seorang ulama besar, seorang kiai, seorang ajengan, seorang ustadz, seorang syekh, pasti yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah, kecil atau besar, sengaja atau tidak sengaja, sembunyi atau terang-terangan melakukan dosanya. Kullu bani Adam, setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya manusia yang berbuat salah, sebaik-baiknya manusia yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, mereka yang bertaubat kepada Allah. Sebagaimana Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Kalau kita berbuat dosa dan kita mengakui diri kita banyak melakukan dosa, itu sebagai tanda bahwa kita ini manusia lemah. Lalu kemudian kita mohon ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengharap taubat kita diterima oleh Allah. Memang seharusnya begitu. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Sebaik-baik manusia yang pernah berbuat dosa dan mengharapkan ampunan dosa dari Allah dan mengharapkan taubatnya dari Allah adalah mereka yang bertaubat
Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, membersihkan jiwa raganya, membersihkan anggota badannya dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh anggota badannya. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah benar-benar mencintai, menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Dan ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah dan taubat yang dilakukannya adalah taubatan nasuha sesuai dengan perintah Allah, lalu kemudian taubat yang diterima oleh Allah, maka kata Nabi, at-taibu minadz dzambi kama la dzambala. Orang yang bertaubat dan taubatnya taubat nasuha diterima oleh Allah, itu kamal la dzambala. Kaman la dzambala. Itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi kita jangan pernah putus harapan, jangan pernah berkecil hati, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min junubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma ya Allah, maghfiratuka, ampunanmu ya Allah, awsa'u, itu lebih luas ampunanmu, min junubi, dari dosa-dosa yang aku lakukan. Sekalipun dosa kita sebesar gunung Uhud, sekalipun dosa kita banyak bagaikan buih di lautan, kalau kita menghadap Allah, datang kepada Allah, mengharap taubat kita diterima Allah, bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menerima taubat kita. Wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, rahmatmu, kasih sayangmu lebih aku harapkan ketimbang aku mengharapkan amal ibadahku. Amal ibadahku sebanyak apapun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan rahmat Allah. Dan yang membuat kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga bukan ibadah kita yang banyak, bukan ibadah kita yang hebat, tapi karena adanya rahmat Allah. Berapa banyak nanti orang-orang tukang sholat, oleh karena enggak mendapatkan rahmat Allah, akhirnya masuk neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mala yusriku, seluruh manusia pada malam ispusapan akan diampuni dosanya kecuali mala yusriku, asalkan orang tersebut tidak melakukan kesyirikan atau menyekutukan billahi kepada Allah syai'an dengan sesuatu dari makhluknya. Mbah moyangnya dosa yang paling terbesar adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Sekalipun syiriknya syirik kecil, syirkul asghar, walaupun syiriknya syirik kecil, walaupun kecil, yang namanya syirik itu termasuk dosa besar. Apa ada syirik kecil? Ada. Boleh jadi kita melakukannya setiap kali kita beribadah. Apa itu? Riya. Kita beribadah dengan riya, itu kita udah melakukan syirik kecil. Dibenci oleh Allah, ibadah kita akan ditolak oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah, dan nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke neraka jahanam karena kita melakukan ibadah syirik, menyekutukan Allah, ibadah kepada Allah tapi mengharapkan pujian dari manusia. Maka di hari kiamat kata Allah, kau jangan minta pahala ibadahmu kepadaku karena engkau beribadah bukan karena aku, tapi engkau beribadah mengharapkan pujian dari manusia. Maka hari ini hari kiamat kau minta pahalanya dari orang yang kau harapkan pujiannya dulu ketika di alam dunia. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah apabila tidak melakukan syirik, dosa apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sa'ban, kecuali 9 golongan. Kalau tidak bertaubat, illam yatubu wa yatraku la yughfar lahum.
kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, dan mereka tidak meninggalkan perbuatan dosanya, la yughfar lahum, maka mereka tidak akan diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Siapa mereka yang 9 golongan? Yang pertama adalah man kana sahiran, tukang sihir. Apa ada ilmu sihir? Ada. Ilmu sihir itu ada. Dari semenjak zaman Nabi Daud, zaman Nabi Musa itu berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun yang bernama Musa Samiri. Kemudian adu ilmu antara mukjizat Nabi Musa dengan sihir yang dimiliki oleh Musa Samiri, yaitu Musa Samiri melemparkan tali, tiba-tiba jadi ular kecil. Kata Allah, "Hei Musa, lemparkan tongkatmu." Dilemparkan jadi ular besar. Itu ular-ular kecil buatan Musa Samiri, tukang sihir Fir'aun, dimakan semua, ditelannya. Para jamaah, tapi ilmu sihir tidak bisa mengalahkan mukjizat. Ilmu sihir sehebat apapun tidak bisa mengalahkan mukjizat. Ilmu manusia setinggi apapun tidak bisa mengalahkan ilmu Al-Quran. Dengan Al-Quran semuanya kalah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tukang sihir. Kalau umpama misalnya apabila jikalau seandainya malam nisfu Sya'ban tidak meninggalkan perbuatan sihirnya, tidak bertaubat kepada Allah, walaupun mereka umpama baca Yasin 3 kali, bahkan 1000 kali baca Yasin. Bapak-bapak mampu nggak baca Yasin 1000 kali? Masa? Yasin. Cuma Yasin. Mampu 1000 kali ah? Sanggup hitung nggak? Yasin. Kan saya bilang baca Yasin. Itu yang pertama. Itu tidak akan diterima taubatnya. Percuma walaupun dia, ya Allah ampuni dosa-dosa, sampai menangis, sampai air matanya kering, bahkan sampai keluar darah dari matanya, tidak akan diterima taubatnya, tidak akan diampuni dosanya, kecuali apabila dia bertaubat nasuha dan untuk selamanya meninggalkan perbuatan sihirnya. Ilmu sihir itu bersumber dari iblis, dari syaitan. Nah, termasuk sempalan ilmu sihir seperti ilmu santet, ya. Kemudian apalagi tuh? Ilmu pelet. Itu yang dimiliki oleh dukun lah. Jadi dukun itu bergurunya kepada syaitan atau kepada jin kafir. Makanya dukun kalau sholat dia ilmunya enggak manjur. Jadi kalau pengen jadi dukun, pengen manjur, tinggalkan sholat. Nauzubillah min dzalik. Jadi teman setan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, aukahinan, yang tidak akan diampuni dosanya pada malam nisfu Sya'ban kecuali apabila bertaubat dan meninggalkan perbuatan dosanya. Yang kedua adalah kahinan. Kahinan itu artinya ahli nujum atau juru terka, atau kalau istilah bahasa sekarang yang keren paranormal. Ada yang bilang orang pinter. Orang disebut pinter kalau dia mampu menaklukkan hawa nafsunya dan dia terus beramal untuk bekal sesudah mati. Itu orang cerdas. Ini orang kagak sholat disebut orang pinter. Orang pinter pasti sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan tertipu, jangan membodohi diri sendiri. Kadang-kadang ada juga kan orang datang ke orang pinter, ternyata orang tersebut sholat kagak, puasa Ramadan kagak, mau aja bilang orang pinter. Itu orang bodoh. Yang ketiga, au-musahinan. Ini orang yang musahina itu diartikan orang yang menyekutukan Allah. Au-mudmina khamrin, yang keempat, pecandu arak. Orang yang tukang mabuk.
Mabok itu macam-macam ya. Ada mabok judi, ada mabok komer, ada mabok janda. Mabok, tapi enggak seluruh mabok bagus, jelek. Ada mabok yang bagus. Mabok hadir di majelis ilmu, hadir terus. Kalau nggak hadir malah nggak enak dia. Itu mabok ilmu itu. Nah, yang dimaksud mabuk di sini adalah mabuk khomer. Kullu khomrin haram. Setiap khomer, zat yang memabukkan, yang dapat merusak urat-urat saraf sehingga pelakunya membuat sarafnya tidak normal atau tidak waras, itu hukumnya haram. Walaupun sedikit. Qaliluhu au kasiruhu tetap haram. Sedikit atau banyak tetap haram. Kan ada orang yang ngeyel. Kan homer itu mabok, apa homer itu haram kalau memabukkan? Kalau tidak memabukkan cuma sedikit berarti nggak haram dong. Kata siapa? Tetap sedikit tidak memabukkan, apalagi banyak sampai mabuk tetap haram. Jadi kullu muskirin, setiap zat yang memabukkan, qaliluhu sedikitnya tetap haram. Jadi yang menjadi alat hukum bukan banyak atau sedikitnya, bukan menyebabkan mabuk atau tidak mabuknya, tapi itu adalah khamr, zat yang memabukkan, walaupun diminumnya sedikit, membuat tidak mabuk tetap haram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat ya. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, al-musyrun ala zina. Yang kelima, yang tidak akan diampuni dosanya pada malam itu sabar, kecuali bertaubat dengan taubat dan nasuha dan meninggalkan perbuatan dosanya untuk selama-lamanya, menyesal. Yang kelima adalah musyrun ala zina, tukang melakukan zina. Tapi yang dimaksud di sini adalah zina persetubuhan badan, baik zina muhsan maupun zina ghair muhsan. Jadi menurut para ulama fuqaha, zina terbagi dua, ada zina muhsan, ada zina ghair muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, oleh seorang laki-laki yang telah beristri, dia melakukan zina dengan seorang perempuan yang telah bersuami, selingkuh. Itu zina muhsan. Hukuman bagi pelaku zina muhsan dirojam. Dua-duanya, baik laki-lakinya perempuannya, dikubur lah sampai lehernya, yang kelihatan kepalanya itu. Kemudian seluruh masyarakat disuruh melempari kepalanya dengan batu harus sampai mati. Kalau hukuman rojam ini tidak dilakukan, maka pelaku zina muhsan ini akan mendapatkan azab lebih berat dari itu nanti di akhirat, kalau taubatnya tidak diterima. Yang kedua, zina ghair muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih bujangan dengan seorang perempuan yang masih perawan. Hukumannya adalah digirit 100 kali cambuk, kemudian dipisahkan atau di penjara, tempat penjara yang berbeda agar mereka berpikir tentang perbuatan dosa. Diasingkan. Yang keenam, aula riba. Yang keenam adalah pemakan riba. Sebenarnya nih kalau menurut hukum agama diterangkan dalam kitab-kitab, di antara kitab Sulamul Tauhid, itu dosa riba sebenarnya lebih besar dosanya daripada menjinahi ibu kandung sendiri. Nauzubillah min dzalik. Dan salah satu di antara 10 golongan yang kelak di hari kiamat oleh Allah sholatnya tidak akan terima adalah pemakan riba. Karena 10 golongan yang nanti di hari kiamat sholatnya oleh Allah tidak akan terima, sehingga amal yang lainnya menjadi sia-sia. Di antaranya pemakan riba. Di dosa riba, makan riba nggak usah 1 miliar, 1 rupiah saja itu dosanya lebih besar daripada dosa menjinahi ibu kandung sendiri sebanyak 33 kali. Nauzubillah min. Itu ada keterangannya dalam kitab Sulamul Tauhid. Ini harus disampaikan supaya orang paham tentang hukum agama. Jangan sampai riba dianggap biasa-biasa saja. Kemudian al-aqal
walidaini yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, au aqal walidaini yang ketujuh, yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah adalah orang yang menyakiti kedua orang tuanya atau berbuat durhaka kepada orang tuanya. Jadi kata Allah, kamu minta maaf dulu sama kedua orang tuamu, minta keriduan mereka dulu, baru minta ampun sama aku, kata Allah. Karena itu dosanya dosa hakul adam, dosa yang kamu lakukan kepada manusia. Aku tidak akan memberikan ampunan kepadamu walaupun kamu mohon ampun semalam tidak tidur, apabila kedua orang tuamu belum memaafkan kamu. Makanya di malam Jumat kita datangi orang tua kita, sungkem, Pak, Ma, kalau selama ini saya banyak menyakitkan Bapak, Ibu, ampuni dosa saya agar saya diampuni pada malam ini oleh Allah. Begitu. Kemudian yang ke-8, awin namami, orang yang tukang mengumpat, mengadu domba atau tukang memfitnah. Kemudian yang ke-9, au qati ar-rahimi, yang ke-9, yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah pada malam Saban, kecuali apabila ia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan meninggalkan perbuatan dosanya, adalah pemutus silaturahim, memutuskan silaturahim. Jadi orang yang suka memusuhi orang lain, orang yang suka membenci orang lain, nah, dengan tidak ada kesalahan dari orang tersebut tiba-tiba membenci tanpa kesalahan yang dilakukan. Nah, orang yang memutuskan silaturahim itu termasuk dari 9 golongan yang tidak akan diampuni dosa oleh Allah pada malam Saban, walaupun dia baca Yasin sampai 1000 kali, kecuali apabila ia mendatangi orang tersebut yang pernah diputuskan silaturahimnya atau yang pernah dijoliminya, minta maaf. La yahillu birajulin ayyajura akahu fawqa salatati ayyam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir, fa inna haula'i, kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, fa inna haula'i, sesungguhnya yang 9 golongan ini la yufaru, tidak akan diampuni lahum, bagi mereka dosa-dosa mereka, hatta yatubu, sehingga mereka benar-benar bertaubat. Kalau dosanya kepada Allah, taubat langsung kepada Allah dengan taubat nasuha. Tapi kalau dosanya kepada sesama manusia, minta maaf dulu kepada yang bersangkutan, baru minta ampun kepada Allah, karena itu hakul adam. Wayat dan dia sampai meninggalkan perbuatan dosanya. Demikian tali kita malam ini, kurang lebihnya al-fatihah, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan barokah sababnya kita istiqomah, duduk di majelis ilmu, seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, karena Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Dan ilmu kita ditambah dengan ilmu dan bermanfaat. Akhirnya mari kita tutup saat kita malam ini mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Ada nomor